Oke, selamat malam. Hai, hai, hai. Kembali lagi teman-teman di channel kesayangan kita, Paradigma Go Fans dan DMI Lovers. Kembali lagi di channel kesayangan kita di channel Diari Mata Indigo. Masih bersama Mas Yus. Dan Mas Yus juga pada opening kali ini Mas Yus mau sedikit promosi. Teman-teman mungkin sudah tahu kalau novel terbaru Mas Yus sudah terbit. Dimensi ketiga final chapter ini sudah ada untuk bisa dilakukan pemesanan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau order Dimensi ketiga final chapter, ini silahkan menghubungi penerbitnya yaitu di Langit Buku Publishing. Bisa juga langsung menghubungi Instagramnya di sana. Nanti teman-teman akan dilayani, silahkan pilih paket-paketnya. Tidak hanya ada novel, tapi juga ada beberapa paket bundling seperti novel dengan kaos atau novel dengan goodie bag dan lain sebagainya. Nanti silahkan pilih. Ya pasti ini akan menjawab rasa penasaran dari teman-teman tentang endingnya ceritanya seperti apa. Oke? Oke, kembali ke channel Diari Mata Indigo. Masih di segmen DMI Diari Mata Indigo siaran. Dan kali ini Mas Yus tamunya agak beda, lain dari yang lain. Kenapa? Karena kalau biasanya bintang tamunya adalah para wanita, dan kemarin ada yang sempat menyinggung Mas Yus katanya, kenapa sih kok bintang tamunya selalu dipilih yang cantik-cantik, yang bening-bening. Jujur aja itu cuma kebetulan. Walaupun mungkin kemudian akhirnya dibilang modus dan lain sebagainya, oke, daripada kemudian terbuka isu yang tidak-tidak atau muncul isu yang tidak-tidak, maka malam ini Mas Yus menghadirkan bintang tamu seorang pria. Nah, ini dia. Dia adalah Mas Dimas. Mas Dimas ini, Mas Yus perkenalkan, dia adalah eh, pengurus atau malah bisa dibilang dia adalah ketua koordinator wilayah untuk paguyuban Panji Spiritual, atau bisa dibilang ini adalah sebuah kelompok atau sebuah komunitas yang memang mendedikasikan aktivitasnya untuk kegiatan-kegiatan spiritual. Tapi tentu saja ini akan menjadi menarik karena ternyata kegiatannya tidak hanya sebatas pada aktivitas spiritual, tapi juga membuka tabir atau mencoba untuk mengungkap tentang rahasia-rahasia supranatural. Nah, ini nanti kita akan mencoba untuk menggali apa sih sebenarnya komunitas Panji, atau Panji itu sebenarnya singkatan, panjangnya adalah Panuntun Jiwo, tapi nanti selengkapnya kita akan coba dengarkan langsung dari pengurus atau dari ketua koordinator wilayahnya langsung. Saya akan sapa Mas Dimas, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mas Yus. Akhirnya Oke, ya akhirnya kesampaian juga. Sebenarnya saya ya, udah ngincer Mas Dimasnya sejak lama, pengen saya ajak wawancara, saya pengen ajak undang ke channel Diari Mata Indigo ini untuk bercerita tentang komunitas Panuntun Jiwa atau komunitas Panji Spiritual ini. Mas Dimas silakan untuk pembuka, perkenalkan diri dulu. Bisa mungkin juga diceritakan pengalaman-pengalaman Mas Dimas, awalnya dulu bagaimana, apa yang pernah dulu dialami sehingga kemudian akhirnya sekarang bergabung di dalam komunitas Panuntun Jiwa atau Panji Spiritual ini, dan sampai dengan sekarang malah menyandang eh, posisi sebagai pengurus, koordinator, atau bahkan ketua untuk Korwil Jakarta kalau nggak salah itu ya. Bisa diceritakan Mas Dimas, silakan perkenalkan diri Anda. sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Putra Perdana. Saya dari komunitas Panji dan kebetulan saat ini saya menjabat sebagai ketua Korwil untuk wilayah Jakarta. Jadi komunitas Panji itu sebenarnya pusatnya ada di Semarang. Pusatnya ada di Semarang karena banyaknya anggota. Jadi anggota Panji itu kan sebenarnya dari seluruh Indonesia. Ada semua, dari Kalimantan ada, dari Sumatera ada, Bali, pokoknya meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Nah, untuk memudahkan kita mengkoordinasi,
per wilayah itu dibentuklah Korwil. Jadi ada Korwil Jakarta, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jogja, ada yang di Demak, bahkan ada yang di Hongkong juga ada. Oh, sampai ke luar negeri, sudah go internasional ini berarti ini. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, lanjut Mas Dimas, silakan. Ini sebenarnya awalnya gimana kok sampai kemudian Mas Dimas bisa bergabung ke dalam komunitas ini? Apa yang sebenarnya memotivasi atau kemudian menjadi alasan? Ceritanya melatar belakangnya gimana sampai kemudian bisa bergabung ke komunitas Panji ini? Jadi saya sebenarnya bergabung itu sebelum nama Panji itu ada. Jadi sebelum Panji Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya cuma kayak sekumpulan kecil gitu. Jadi itu sekitar tahun kalau nggak salah 2011 atau 2012 ya. Waktu itu saya masih kuliah di Semarang. Nah kebetulan waktu itu sebenarnya ini tuh dulu kan belum bentuk komunitas, jadi masih sekedar pengajian biasa. Sebenarnya awalnya itu dari pengajian. Oke. Jadi aku diajak teman, dia mau nggak ngaji-ngaji bareng di mana? Di daerah Jerakah, Semarang. Oke, saya ikut gitu kan. Nah, kita rutin melakukan pengajian. Ternyata guru kita yang sebagai pembimbing itu memiliki kelebihan. Jadi nggak jarang waktu itu banyak pasien-pasien yang datang untuk berobat. Oke. Nah, awalnya dari situ, kemudian karena lama-kelamaan kita ngaji bareng, kumpul bareng, kemudian ya istilahnya jalinan persaudaraan lama-lama terbentuk. Nah, dari situ kita ditawari. Sebelum ditawari kita diajak dulu untuk membantu mengobati seseorang. Mau nggak kamu mau bantu? Oke, kita mau bantu. Tapi bantunya apa gitu kan? Karena kita kan dulu belum memiliki basic apa-apa, belum memiliki dasaran apa-apa. Nah, jadi kita cuma sekedar bantu. Misalkan ada pengobatan, guru kita sedang mengobati, kita cuma bantu zikir, kita bantu wirid, kita bantu baca khataman Quran atau baca-baca ayat tertentu dalam Quran. Karena basic pengobatan kita kan yang untuk yang non medis kita menggunakan ruqyah nabawi. Kalau yang yang medis kita menggunakan herbal. Nah, jadi awalnya seperti itu. Kita cuma bantu-bantu doa, bantu-bantu wirid. Kita diajak kemana-mana. Kita ke Surabaya diajak, kemudian ke Pemalang, macam-macam lah, ke wilayah-wilayah wilayah di sekitaran Semarang yang dekat-dekat, nggak terlalu jauh, nggak sampai yang luar Jawa. Nah, dari awal situ mulai lama-kelamaan kita ditawari, mau nggak belajar, tapi belajar hanya basicnya aja ya, setidaknya kalian nggak terlalu terlalu awam dengan dunia spiritual, karena dunia itu ada gitu kan. Nah, dari situ mulailah kita belajar basic dari awal, dari dasar, belajar, akhirnya lama-kelamaan mulai muncul sedikit demi sedikit. Nah, dari situ kita kan dulu masih komunitas kecil. Nah, dari situ kita kan ada yang punya akun Facebook tuh. Nah, dulu di Facebook itu kan heboh-heboh tuh grup Indigo. Kemudian betul. Spiritual pada tahun itu kan lagi mencuat-mencuatnya. Iya. Nah, kemudian kita coba kita jalin silaturahmi dengan yang lain. Kita akhirnya bergabung dengan grup-grup yang ada di Facebook. Baik grup Indigo maupun grup supranatural atau spiritual lainnya. Nah, di situ kita mulai tukar pengalaman, mulai sharing-sharing. Akhirnya kita pun bergabung. Awalnya kita bergabung dengan grup itu dulu. Jadi awalnya kita bergabung dengan grup, kemudian kita jalin persaudaraan, jalin macam-macam. Tapi
seiring berjalannya waktu kan namanya grup seperti itu kadang nggak anggotanya nggak terlalu disaring gitu kan. Iya, dari mana-mana gitu. Ada anggota dari berbagai pemahaman-pemahaman. Nah, di situ kok lama-kelamaan pemahamannya ada yang lucu gitu kan, ada yang agak arahnya agak lain gitu. Oke. Nah, setelah ditelusur kok beda ya dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari, apa mungkin kita belajarnya kurang gitu kan. Lama-lama kita mencari, ternyata banyak dulu itu orang yang mengaku bisa, tapi ternyata ilmunya ilmu katanya atau ilmu yang belajar dari Google. Jadi dia baca, kemudian seolah-olah dia ngasih tahu orang, oh seperti ini loh, seperti ini. Jadi tidak orisinil gitu ya? Tidak orisinil, itu yang membuat rancu. Akhirnya dari situ dulunya mungkin muncul perdebatan dan segala macam. Ya akhirnya kita dan juga dulu ada insiden sih. Oke. Oke. Mas bisa diulangi, kayaknya mikrofonnya tadi mati sih. Mungkin bisa diulangi. Oh iya. Dari yang mana? Dari mungkin tadi sempat ada katanya perselisihan atau mungkin ada kesalahpahaman kayak gitu. Sempat ada perselisihan, sempat ada kesalahpahaman, akhirnya kita mengalah, kita mundur, dan dari situ kita buat komunitas sendiri. Nah dulu komunitas kita juga namanya belum Panji, tapi masih ada komunitas Impact, kemudian Sang Waktu, tapi itu nggak berjalan dengan mulus, dan akhirnya ketemulah komunitas Panji ini, berdiri komunitas Panji sekarang ini. Oke, berarti bisa disimpulkan Mas Dimas ini sendiri adalah pendiri dari komunitas Panji itu sendiri ya, kalau bisa dibilang ya? Salah satu bagian ya, untuk pendirinya kan bareng-bareng, kita kan bersama. Oh ya, salah satu bagian. Oke. Nah, kemudian Panji, silakan lanjutkan. Kemudian Panji itu kelama-kelamaan kan dia semakin besar, sampai anggotanya itu di seluruh Indonesia. Nah, karena anggotanya yang banyak seluruh Indonesia, nggak mungkin semuanya ditampung oleh satu pusat di Semarang. Maka dari itu akhirnya dibentuklah korwil itu untuk membantu sebenarnya, untuk membantu wilayah-wilayah supaya lebih mudah mengkoordinasi. Yuk kita kalau misalkan mau kopdar, mau ketemuan, itu kan enak kalau di satu wilayah. Nah kebetulan saya ini dulu kan saya di Semarang, lama di Semarang, kemudian di Panji juga udah lama, dan saya kebetulan bekerja di Jakarta. Nah karena di sini juga diminta untuk membuat korwil, akhirnya saya yang dipasrahi sama pembina yang di Semarang untuk menjadi ketua koordinasi di Jakarta, karena mengingat saya lama di Panji, saya senior lah di Panji. Ya. Oke. Mungkin kalau misalnya bisa diceritakan juga Mas, aktivitas dari grup Panji ini sendiri sebetulnya seperti apa ya? Ya mungkin kegiatannya atau mungkin yang dilakukan itu seperti apa mungkin? Oke, pada dasarnya kan Panji itu kan komunitas spiritual ya. Salah satu visinya itu mencerdaskan dalam bidang spiritual. Itu kenapa kita memiliki visi semacam itu, karena kita punya pengalaman di masa lalu di mana banyak spiritual itu agak melenceng, sehingga banyak pembodohan dalam dunia spiritual. Kan kita sekarang di saat-saat ini banyak sekali contohnya, kalau kita lihat di YouTube lah, itu banyak kok yang melenceng seperti itu juga banyak. Nggak usah disebutkan satu persatu. Iya.
Oke. Nah, kemudian pada Kemudian, dasarnya di Panji sendiri itu kegiatannya yang pertama itu kan tetap pengajian seperti itu, ya, kemudian oke. pengobatan Oh, diri, ada pengobatan. Oke. pengobatan herbal. Hmm. Kalau untuk Hmm. herbal itu untuk yang medis, kalau yang Hmm. rukyah itu yang untuk non medis, kegiatan-kegiatan Oke. semacam itu kita kumpul bersama-sama. Nah sebenarnya Oke, di oke, Panji oke. sendiri itu nggak pernah kita mengekspos ke apa namanya ke sosmed, itu nggak pernah awalnya Hmm. karena kita Oke. dilarang. Jadi sebenarnya kalau kita mau buat konten itu dari tahun 2011 itu kita bisa, cuma kita nggak pernah diizinkan untuk itu. Nah semenjak Hmm. Panji itu berdiri akhirnya kan muncul apa namanya usulan-usulan Ya. di mana banyak yang meminta yuk kita bikin konten. Lama-lama kan karena suara votingnya itu besar, jadi akhirnya oh ya udah nggak apa-apa. Jadi Oke. kalau di Panji itu misalkan ada konten, ada Hmm. penelusuran dan sebagainya, itu sebenarnya hanya untuk hiburan. Oke. Berarti bukan yang utama ya. Berarti kalau Ya, kesimpulannya kayak gitu ya. Bukan yang utama. Oke. Nah, tapi kalau boleh misalnya Mas Dimas ceritakan, apakah kemudian tidak takut kemudian orang berpikir bahwa kalau misalnya bahkan ya mungkin orang berpikir yang namanya spiritualitas ya harusnya spiritualitas aja, jangan kemudian malah mengarah ke supranatural karena nanti kalau supranatural lebih arahnya ke klinik, syirik dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian bisa mencoba untuk memperbaiki pandangan seperti ini bahwa ada hubungan antara spiritual dan supranatural sebenarnya sehingga ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan bahwa ini sebenarnya bisa bisa saling melengkapi kayak gitu. jadi sebenarnya spiritual dan supernatural itu kan sebenarnya apa jadi satu. Ya. Ya kayak itu ada. Jadi untuk mensikapi sebenarnya kita kan membuat konten itu bukan hanya sekedar untuk jelajah atau eksplor aja, tapi ada sesuatu yang ada tujuannya dari konten itu. Hmm. Misalkan kita kita banyak loh buka rahasia-rahasia dalam dunia spiritual, dunia supranatural. Jadi ini loh Oke. yang benar seperti ini ya loh yang salah seperti ini loh. Jadi sebenarnya kita banyak membuka seperti itu. Jadi tujuan kita kan seperti yang saya sampaikan tadi untuk mengedukasi, jadi mencerdaskan dalam dunia bidang spiritual. Jadi banyak kan yang konten-konten melenceng-melenceng seperti itu kan. Iya. Saat menghadirkan sosok gitu kan. Nah, Kehadiran cenderung itu pasti dibuat-buat ada. pakai efek kayak gitu kan ya. Nggak ada diada-adakan kan ada kadang seperti itu juga kayak gitu. Nah, terus kemudian tapi pada intinya bahwa komunitas Panji ini tetap pada dasarnya kan memang mengedepankan spiritual itu tadi ya. Jadi tidak bahwa yang nama supranatural memang sebagai ekses atau bisa dibilang sebagai bonus lah kayak gitu dari uh, belajar ilmu-ilmu atau tentang spiritual ini. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya Mas Dimas ya. Oke. Sampai sekarang udah ada berapa sih anggotanya kalau boleh tahu Mas Dimas untuk Anggota komunitas yang Panji ini? kalau anggota sih untuk intinya yang ada di kita ada sekitar 200-an lebih. Tapi sebenarnya di luar itu banyak sekali, ribuan bahkan puluhan ribu untuk anggota kita. Maksudnya di luar yang masuk dalam komunitas gitu. Kalau untuk yang masuk ke intinya di komunitas itu cuma ada sekitar 200. Oke, oke, oke. Nah, aku tadi mau oh begitu. Jadi sebenarnya ada mungkin anggota inti, kemudian ada anggota yang sekedar simpatisan kayak gitu ya. Ada yang mungkin cuma
ikut meramaikan kayak gitu juga ada ya, ya kayak gitu ya. Oke. Mas Dimas, aku mau tanya. Tadi kan sempat nyinggung juga tentang penelusuran. Sebenarnya ketika melakukan penelusuran atau mencoba untuk mengungkap sesuatu ini, sebenarnya yang pertama kali ingin coba untuk dilakukan itu apa sih, tujuannya sebenarnya melakukan penelusuran itu apa sih? Mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Apa yang mau coba kemudian yang kemudian dicapai dari kegiatan tentang spiritual, tentang penelusuran ini kayak gitu. Halo Mas, bisa dengar suaranya? Kayaknya ke-mute lagi ya? Atau suaranya nggak kedengeran ya? Sebentar. Suara Mas Dimas kayaknya nggak kedengeran. Tes. Nah, udah benar kedengeran. Udah. Oke. Saya ulangi pertanyaannya Mas ya. Ya. Kira-kira kalau misalnya tadi mengenai penelusuran, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan penelusuran itu? Bahwa kan sebenarnya kegiatan penelusuran itu kadang-kadang hanya orang cari horor, kadang-kadang orang cari suasananya aja, atau mungkin sekedar kepo aja. Bagaimana kemudian komunitas Manji bisa memberikan nilai lebih dari tujuan-tujuan yang mungkin sebenarnya yang tadinya nggak jelas, jadi kemudian ini ada sebuah tujuan yang lebih punya nilai tambah atau kemudian punya manfaat yang lebih kayak gitu tentang penelusuran ini. Kalau untuk penelusuran sendiri itu sebenarnya udah lama sekali kita melakukan penelusuran. Jadi penelusur. Tapi yang dulu itu kita nggak pernah ekspos ya, karena penelusuran ini sebagai kalau untuk tujuan itu kan untuk kita sendiri dan untuk khalayak umum. Saya bicara untuk kita sendiri ya. Jadi kalau untuk kita sendiri sebenarnya untuk penelusuran itu bagian dari sebuah latihan kita. Oke, bagian sebuah latihan ya, penggemblengan diri ya, berarti ya kayak gitu. Kita yang mau terjun ke dunia spiritual, otomatis kita akan digembleng dengan hal-hal semacam itu. Nah, bedanya kalau yang dulu itu kita nggak pernah diekspos, kalau yang sekarang kita buatkan konten, dibuatkan apa yang kita lakukan itu kita buatkan sebuah konten. Nah, jadi untuk manfaat untuk saya pribadi atau kita yang melakukan penelusuran itu kan kita terjun ke dunia spiritual, kita terjun ke dunia supranatural, kita ingin membuka tabir gitu kan, seperti itu. Salah satu tujuan dari penelusuran itu kan dengan kita melakukan penelusuran, kita sering berkontak langsung dengan alam atau tempat-tempat yang bingit atau tempat-tempat yang angker seperti itulah, itu akan lebih mempercepat proses belajar kita. Kepekaan kita itu akan lebih cepat kalau kita sering kontak dibandingkan kita hanya latihan di dalam ruangan saja. Oke. Lebih mengenal, oh ternyata rasanya itu seperti ini ketika kita berhadapan langsung di ruang terbuka, kemudian di alam atau di tempat-tempat rasanya seperti ini, yang kita lihat seperti ini. Nah, itu akan lebih cepat kita belajar dibanding dengan kita belajar di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, melatih mental kita. Kita kan udah memutuskan untuk masuk ke dunia spiritual, yang nggak usah tanggung-tanggung sekalian jadi pendekar. Oke. Masa kita belajar spiritual kita takut gitu. Memang pada dasarnya kita manusia itu pasti wajar punya rasa takut, tapi rasa takut itu harus dimanage. Saya pun takut, tapi rasa takut itu harus di manajemen supaya masa kita contoh nih, kita belajar spiritual, kita mau menolong seseorang, kita mengobati salah seperti itu, tahu-tahu sosoknya muncul malah kita lari. Nah, itu kan lucu karena itu jadi lucu. Jadi kita dilatih
diposisikan di alam terbuka, mungkin kita kan ditinggal sendiri, kita berada di situ langsung bertemu dengan sosok-sosok semacam itu. Nah, gimana kita kuat enggak? Karena untuk seperti itu juga mental harus terlatih. Ya, ya, ya. Kalau Oke. umumnya sih kita ingin mengedukasi. Jadi seperti ini loh, realnya itu seperti ini. Jadi nggak semudah itu kita penelusuran itu nggak mudah. Kemudian kita mencari sosok, mencari ini itu juga nggak mudah. Nah, ternyata seperti tadi Medan seperti ini, kemudian yang dirasakan seperti ini, real seperti ini. Karena di Panji kita nggak boleh membuat tipu-tipu gitu atau skenario tertentu. Nggak boleh. Oke. Mas Dimas, menarik sekali penjelasannya. Untuk penjelasannya mungkin kita bisa lanjutkan di part berikutnya. Kita akan jeda sejenak setelah ini. Teman-teman jangan kemana-mana. Ini baru part pertama. Kita lanjutkan nanti di part kedua masih dengan obrolan bersama Mas Dimas dari komunitas Sedulur Panji. Part 1 ini kita akhiri dulu. Kita nanti akan ketemu di part kedua. Oke? Stay tune.